What's up? What's up? Welcome back to Hari ini gue akan menceritakan tentang kasus eksekusi pada seorang bocah berusia 14 tahun. Kalau dipikir-pikir, kasus ini sangat mengerikan, guys. Lalu, kasus seperti apa sebenarnya ini? Yuk, mari tonton videonya sampai selesai. Pelaku ini mengaku sebenarnya yang menjadi targetnya adalah ayah dan adik dari si korban. Permasalahan apa sebenarnya di balik kasus ini hingga terungkap oleh pihak kepolisian? Yuk kita simak videonya atas peristiwa memilukan ini yang menimpa pada seorang anak perempuan bernama Nurul Kamalia atau biasa dipanggil Amel. Dia berusia 14 tahun yang lahir di Bangkalan, Madura pada tanggal 10 Mei 2007. Dia merupakan seorang anak dari Bapak Mohan dan Ibu Sani. Amel tinggal bersama dengan orang tuanya di RT 9, Kelurahan Amborawal Barat, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Di lingkungan sekitarnya, Amel dikenal sebagai sosok anak yang pintar, sopan, dan rajin beribadah. Selain itu, dirinya pun memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Meskipun usianya baru menginjak 14 tahun. Namun, Amel sudah mengajar menjadi guru mengaji di suatu madrasah terdekat di rumahnya. Hal ini dilakukannya untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal inilah yang menjadi suatu kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Di dalam kesehariannya, Amel setelah pulang mengajar, membantu pekerjaan rumah dari sang ibu, setelahnya dilanjutkan ikut kajian mengaji di lingkungan sekitar, dan bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Seiring berjalannya waktu, hingga suatu hari, yaitu hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 Februari 2022, sekitar pada jam 5 subuh, Amel bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelahnya, seperti biasa, dia pun membantu sang ibu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sambil menikmati libur di akhir pekan. Sekitar pada jam 8 pagi, Amel yang pada saat itu sedang bersantai duduk di ruang tamu, lalu ibunya menghampiri dan meminta tolong kepadanya untuk memberikan telur di warung dekat rumah. Amel pun langsung beranjak menuju ke warung dengan membawa uang senilai Rp50.000. Namun, berselang 1 jam kemudian, ibunya merasa aneh dikarenakan Amel belum juga tiba di rumah. Ibunya pun langsung berinisiatif menyusul anaknya ke warung, dikarenakan sang ibu sangat membutuhkan telur tersebut untuk dimasak. Setibanya di warung, sang ibu pun semakin bingung. Ternyata Amel tidak berada di sana. Seketika ibunya langsung mencari ke rumah teman-temannya. Namun setelah ditelusuri, ternyata mereka tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan dari Amel. Bahkan sang ibu sempat mencari ke rumah kerabatnya, namun juga tidak menemukan anaknya. Sang ibu pun mulai terlihat panik dan langsung bergegas pulang ke rumahnya, lalu memberitahu kepada sang suami jika anaknya telah hilang. Sontak saja berita hilangnya Amel tersebar luas di desanya. Sebagian warga pun turut membantu mencari dengan mengelilingi desa. Hingga pada jam 4 sore hari pun belum juga ditemukan. Kedua orang tuanya langsung melaporkan berita kehilangan anaknya ke kantor polisi. Kemudian pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian untuk membantu mencari Amel yang hilang. Malam semakin larut, tetapi keberadaan dari Amel belum diketahui. Kedua orang tuanya pun terlihat sangat sedih dan semakin cemas memikirkan kondisi anaknya. Pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, sekitar pada jam 6 pagi, pencarian Amel pun kembali dilanjutkan. Baik keluarga, pihak kepolisian bersama dengan warga yang jumlahnya lebih banyak daripada hari kemarin.
Pencarian pun dilanjutkan dengan menelusuri seluruh area, semak-semak dan parit yang berada di desanya. Beberapa jam kemudian, ketika sedang melakukan pencarian, ada salah satu warga yang mencurigai sebuah parit tertimbun oleh gundukan tanah dengan lumpur berada di tengah-tengah. Warga itu pun memberanikan diri untuk mendekati dan memeriksa isi di balik gundukan tanah tersebut. Saat dibongkar, terlihat adanya karung di dalamnya. Ternyata itu adalah Amel. Lalu, jasad dari Amel pun segera dievakuasi dan langsung dibawa menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua orang tuanya yang mengetahui anaknya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa langsung histeris, dan mereka masih tidak menyangka jika Amel ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Seketika polisi pun langsung bergerak menyelidiki kasus ini. Namun, sejak awal warga dan polisi yang ikut dalam pencarian sebenarnya sudah menaruh rasa curiga terhadap salah satu warga yang bernama Syarif Arman. Saat itu, Syarif terlihat sering menginjak-injak tanah persis di tempat penemuan korban. Alhasil, polisi memutuskan untuk melakukan interogasi kepada pria berusia 40 tahun itu. Ketika diinterogasi, terlihat Syarif seperti menutupi sesuatu, hingga pada akhirnya dia pun mengaku jika dirinya lah yang telah mengeksekusi Amel dan menyembunyinya di tengah semak-semak. Bahkan, dia pun sempat menodai korban. Pengakuan dari Syarif pun sontak membuat warga menjadi emosi dan langsung main hakim sendiri. Polisi yang melihat emosi warga yang sudah tidak terkendali segera membawa Syarif menuju ke Polsek Kamboja untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Diketahui, Syarif ini merupakan tetangga dari korban, sekaligus teman akrab dari ayah si korban. Ia pun merupakan seorang duda anak satu, yang mana dia bekerja sebagai buruh serabutan. Kepada pihak kepolisian, Syarif menjelaskan jika kejadian ini bermula beberapa bulan yang lalu. Syarif sedang membutuhkan uang pada saat itu, lalu menggadaikan seekor anak burung jalak miliknya kepada ayah korban sebesar 120.000. Syarif pun berpesan untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik. Namun, Syarif tidak kunjung menebus anak burung jalak tersebut. Sementara ayah dari si korban sedang membutuhkan uang dan menagih hutangnya kepada Syarif. Namun, Syarif pun berkata bahwa dirinya belum memiliki uang, sehingga anak burung itu akhirnya dijual oleh ayah si korban. Syarif yang mengetahui kabar tersebut langsung merasa kecewa dan menyimpan dendam kepada ayah si korban yang ingkar janji. Selain itu, dirinya pun mengaku tidak ada niat untuk menghabisi nyawa si korban, yaitu Amel. Justru pelaku ini ingin mengeksekusi ayah dari si korban. Namun, sang ayah pun selalu beralasan sibuk, sehingga pelaku tidak mendapatkan momen untuk mengeksekusinya. Awal pembunuhan ini bermula pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pada jam 8 pagi. Ketika itu, Syarif sedang berjalan kaki dan dia pun berpapasan dengan Amel yang hendak membeli telur. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba terlintaslah dalam benaknya untuk menghabisi nyawa Amel. Dikarenakan teringat burung kesayangannya yang dijual oleh sang ayah, Syarif pun mengambil sebilah kayu yang mana kayu itu berada di dekatnya dengan panjang sekitar 40 cm. Syarif langsung melayangkan pada bagian tangan dan kelapak bagian belakang dari si Amel, yang mana membuat Amel pun terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Syarif mengangkat tubuhnya dan membawa ke sebuah parit untuk dibuang. Setibanya di parit, Syarif pun langsung membuang tubuh Amel. Lalu, saat tubuh Amel dibuang, seketika itu pun sarung yang digunakan oleh Amel tersangkut kayu, sehingga terlihatlah celana dalam miliknya. Melihat itu pun, birahi Syarif memuncak. Lalu,
Syarif kembali membawa tubuh korban menuju ke semak-semak dan diletakkan tubuhnya. Di sanalah pelaku menodai korban. Dan setelahnya pelaku pergi lagi ke sebuah gubuk miliknya untuk mengambil karung dan cangkul. Syarif langsung memasukkan tubuh Amel ke dalam karung. Kemudian dia pun menggali sebuah lubang dan memasukkan karung tersebut yang dimana di dalamnya berisi tubuh dari si Amel ke dalam lubang tersebut. Lalu ditimbunlah karung tersebut. Setelah melakukan aksi kejahatannya, Syarif pun kembali pulang ke rumah. Ia pun sempat berpura-pura ikut mencari si korban bersama dengan warga lainnya. Kasus ini pun terungkap dikarenakan rasa curiga dari warga dan polisi yang melihat gelagat Syarif selalu menginjak-injak tanah tersebut. Dan akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap. Setelah kejadian ini, korban yaitu Amel telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di TPU sekitaran rumahnya. Pada sisi lainnya, Syarif mengaku jika dirinya sangat menyesali perbuatan tersebut. Sementara pihak keluarga pun sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Syarif. Padahal ayah korban dan pelaku ini sangat akrab. Selain itu, Syarif pun selalu meminta makan kepada keluarga korban. Mereka berharap agar pelaku Syarif mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatannya tersebut. Pelaku Syarif pun dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Namun, untuk vonis resmi, mohon maaf, gua nggak mendapatkan data mengenai informasi itu, guys. Lalu, pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini? Tulis komentar di bawah.